pagi ini, kami memulainya dari sebuah titik sederhana. Gerbang masuk kawasan para layang. Tak ada sorak, tak ada rencana rumit, hanya langkah kaki, napas yang diselaraskan, dan rasa ingin tahu yang pelan-pelan tumbuh. Begitu meninggalkan jalur motor, perjalanan kaki dimulai. Jalan setapak menanjak perlahan, diapit tebing-tebing batu yang kokoh, aliran sungai kecil yang mengalir tanpa henti, dan suara air terjun yang jatuh jauh di bawah sana. Tenang, konsisten, dan jujur. Dalam Udara pagi di lereng selatan Wilis terasa berbeda. Sejuknya bukan sekadar dingin, tapi menenangkan. Seolah setiap tarikan napas membersihkan kepala dari riuh yang biasa kita bawa dari kota. pos 1. Langkah demi langkah, jalur terus menanjak, kadang menyempit, kadang terbuka. Tanah lembab, dedaunan basah, dan aroma hutan menjadi teman perjalanan. Tak terasa, sekitar 30 menit berlalu. Di depan kami, Dusun Gemblung akhirnya menyambut. Sebuah kampung kecil di atas pegunungan, di sisi selatan Gunung Wilis, yang terasa seperti potongan masa lalu yang masih dijaga dengan penuh kesadaran. Rumah-rumah sederhana berdiri tenang. Tak banyak suara mesin, tak ada hiruk-pikuk. Hanya kehidupan yang berjalan apa adanya. Disinilah waktu terasa melambat, seolah mengajak siapapun yang datang untuk ikut menyesuaikan ritmenya. Kami bertegur sapa dengan warga. Senyum-senyum hangat yang tulus, sapaan sederhana, dan keramahan yang tak dibuat-buat. Gemblung bukan hanya tempat persinggahan. Ia adalah pengingat bahwa hidup sederhana tak pernah berarti hidup kekurangan. Ngepas. Pak Camat menyapa warga. Pos 1. Tane muni-muni. Dong arep tekan kok. Tanggal 20 sih ya. Pripun Pak Camat? Oke, sip, mening pokoknya wes. Nah, Adi. 3 kilo. ada larinya ya toh. Bocah-bocah lek ra ditut nyamari jan. Jalan iki lho. Jalan, sik tak balik kamar mandi. Iki ya sudah dua. Kae lho, kae kan padang ya, Pak Camat.
Dari Dusun Gemblung, tepat di sebelah rumah Pak RT, kami melanjutkan perjalanan. Bukan lewat jalur umum, melainkan mencoba jalur baru. Jalur sunyi yang menembus perbukitan menuju puncak Kromo Dipo Paralayang. Jalur ini berbeda. Lebih alami, lebih sepi, dan terasa lebih dekat dengan alam. Langkah kaki kembali menanjak, vegetasi semakin rapat, dan udara terasa semakin dingin. Hampir kono kali. Ora sepatuku karet tuh gak ngindari. Sepatumu karet. Kok iso ngindari banyu. Yo. Camate karo mantrine jan nguentek nang ngarep ae. Semakin tinggi kami berjalan, kabut mulai turun perlahan. Pegunungan hijau di sekeliling tampak samar, muncul dan menghilang. Momen yang sulit dijelaskan, seolah alam sedang bernapas bersama kami. Nah, Pak RT ngomong ntar tak akan ngejut nih Pak RT. Mobil-mobilan. Yo, naik. Ayo Pak Bos. Mantap. Oke. Semangat. Kami berhenti sejenak, mencari tempat datar, duduk tanpa terburu-buru. Bekal sederhana dikeluarkan, kopi diseduh perlahan. Bayangkan tubuh yang penuh keringat, udara dingin menyentuh kulit, kabut tipis mengelilingi, dan secangkir kopi hangat di tangan. Tak ada yang berlebihan, tapi rasanya luar biasa. Kami ngobrol ringan tentang perjalanan, tentang hidup, tentang hal-hal kecil yang sering terlupa saat rutinitas terlalu padat. Di tempat seperti ini, diam pun terasa cukup. Gumbel lama lu masak juga. Mau tak? Kelenang ini lho Pak Ji. Ada itu. Grup mak-mak Mas Andri jaman rene esuk kapan lho? Yo marepok niku. Grup wedok-wedok marepok. Ayo marepok. Ya nanti tak omongi arane wis diingi serono kae. Pak Ji, Niku, ngantos Pak Batiar. Hah? Ngantos Pak Batiar. Kentun. Foto-foto ora apa. Ra usah wis cuma sajajan iki lho nek. Bojoku ning omah ning Paralayang dhewe. Ora kuat lek Vika. Wego men lho ngene. Juru kuncine kok gemblung kene. Tuh Pak SC pro iki to, Mas. Dewa apik kuwi to. Lek darane ngendi ya kuwi? Apik. Liwatono. Ini jeru banget loh.
Wow. Perjalanan dilanjutkan. Jalur menuju puncak Romo Dipo semakin menanjak. Beberapa bagian cukup curam, memaksa kami memperlambat langkah, mengatur napas, dan lebih peka pada tubuh sendiri. Namun setiap lelah selalu dibayar lunas. Saat akhirnya kami tiba di puncak, tak ada sorakan. Kami memilih diam. Angin berhembus pelan. Langit terbuka luas. Pandangan mengarah jauh ke perbukitan selatan Wilis. Kami berdiri sebentar, menyimpan momen ini baik-baik, karena puncak bukan soal ketinggian, melainkan tentang sampai. Ya. Selamat pokoknya. Karena sekali sama tekan Jurasa. Tadi foto. Ya, foto. Oke, sip. Yo. Mau di 39. Kan motornya ori. Foto nang. Tapi nih, wih, rai koi. Sing pun arek mudun. Wis ora mudah, Mas. Yo. Enak benderane kuwi. Tak nebok iki. Bendak teblok. Wis ah. Bapak iku sudah kuat kok. Aku tak gendong anakku. Galah. Jajal kok ngono ane ora opo iki. Jajalnya para Mas Andri. Sip, wes. Iki rong mesem mung pas udan deres ya Mas Andri awake keluru tanah. Dari puncak Romo Dipo, perjalanan berlanjut menurun. Jalur berubah terbuka. Sabana kecil membentang di hadapan, diselingi perkebunan milik warga. Hamparan hijau, langit biru, dan cahaya matahari yang mulai hangat. Langkah kaki terasa lebih ringan. Pemandangan kembali memberi kejutan. Sekali lagi, alam menunjukkan bahwa keindahan tak pernah perlu diumumkan. Cukup hadir, dan ia akan ditemukan. Kasih awal. Woi. Sik. Sapa kaya anu kinjir. Hei. Ini so. Sing mboke babane santai iki kaya anu iki. Sapa Puncak 2. Sherlock. Wong kene kono. Sekitar 1,5 jam sejak meninggalkan Gemblung, kami tiba kembali di Bukit Paralayang. Lingkaran perjalanan hampir sempurna. Dari sini,
kami turun kembali ke titik awal, menutup sebuah rute trekking yang tak hanya indah secara visual, tapi juga kaya rasa. Ini bukan sekadar jalur jalan kaki. Ini adalah perjalanan yang mengajarkan pelan-pelan tentang menghargai langkah, menghormati alam, dan pulang dengan hati yang lebih tenang. Jika kamu mencari jalur trekking yang masih alami, penuh kejutan, dan menyentuh rasa, jalur Paralayang, Gemblung, Kromodipo adalah rute yang wajib kamu coba. Datanglah dengan niat baik, melangkahlah dengan hati-hati, dan pulanglah dengan cerita yang akan tinggal lama.